Kuil ini namanya kuil Zhihua Si. Ini adalah kuil yang struktur kayu dinasti Ming yang paling berskala besar di kota Beijing. Sampai sekarang ini sudah jarang kelihatan, ini sangat berharga. Kenapa di sini plafonnya ditutup dengan kain warna abu yang jelek ini? Nanti ungkapkan jawabannya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Lagi bersepeda. Teman-teman, sekarang saya lagi berada di bagian timur, tapi termasuk pusat kota Beijing. Di sebelah kiri lewat kompleks bangunan ini adalah Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Dan ini adalah satu gedung perkantoran yang sangat terkenal karena bentuknya agak istimewa. Hari ini tempat tujuan saya adalah ke satu kuil lagi. Mungkin Anda akan nanya kenapa selalu mau ke kuil. Karena sekarang ini adalah musim semi. Kalau mau berpariwisata, tema yang paling utamanya pasti menikmati bunga. Karena bunga lagi mekar. Dan kemana adalah tempat yang paling ideal untuk menikmati bunga? Salah satunya adalah ke kuil. Karena di Beijing emang banyak kuil. Karena agama Buddha emang berkembang dalam zaman dulu di Tiongkok. Jadi ada banyak kuil. Dan banyak kuil sudah bersejarah ratusan tahun. Dan bangunannya tradisional Tiongkok dengan tembok yang warna merah. Dengan glasir yang warna-warni. Sangat cantik sekali. Jadi paling ideal untuk menikmati bunga dengan pohon yang kuno di kuil. Oke, ikuti saya. Teman-teman, ini adalah hutong ya di kota Beijing. Di samping jalan ada ibu-ibu, nenek kakek lagi main mahjong. Hutong adalah lorong. Biasanya tidak lebar, biasanya sempit ya. Ini keadaannya adalah tradisional Beijing. Teman-teman mungkin mau nanya kenapa mau ke kuil, kan tidak hanya agama Buddha aja kan, mungkin ada agama Islam. Kenapa tidak mau ke masjid dan lain sebagainya? Justru karena sekarang ini kuilnya sudah banyak yang sudah dibuka sebagai objek wisata. Nah di sana banyak orang ke sana bukan penganut agama Buddha, tapi mungkin agama lain juga, atau ada yang tidak beragama tetapi adalah wisatawan biasa. Tapi kalau masjid, banyak fungsinya masih masjid. Ada fungsinya khusus. Jadi tidak begitu ramai kalau dibandingkan dengan objek wisata, termasuk kuil. Itu sebabnya. Teman-teman, saya sudah tiba di pintu pertama, pintu luarnya. Kuil ini namanya kuil Zhihua Si. Nah, saya sudah beli tiketnya ya. Di HP 20 yuan untuk satu orang. Hari ini adalah hari Minggu, tidak begitu ramai. Kalau 2 hari sebelumnya, yaitu selama liburan panjang, hari Qingming, hari Zhengbing, wah, antrinya sampai ke lorong itu, panjang banget. Oke, ikuti saya masuk. Oke, udah masuk. Wow. Teman-teman, tadi kami masuk lewat sini. Wah, sekarang berada di sini. Ini adalah lengkapnya. Ada berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Teman-teman, benar ya, untuk menikmati keindahannya bunga. Ada 2 pohon di sini. Pohon ini bunganya warna putih. Ini adalah pohon tingxiang ya, lilac. Tingxiang yang warna putih, dan di sebelah sini ada satu yang bunga warna ungu atau pink. Tetap pohon tingxiang juga.
Teman-teman, bunga tingxiang ini dia kalau daun bunganya itu ada yang biasanya 4, ada 5 juga, ada 6 juga. Katanya kalau bisa melihat ada 5 daun bunganya itu bisa hoki. Kita cari ya. Wah, ketemu teman-teman. Ini 5, yeay. Teman-teman ramai sekali ya karena banyak orang mau potret bunga ke sini. Di kuil ini sekarang sudah menjadi satu objek wisata. Dan di sini ada 4 pohon yang sangat terkenal dan kuno. Salah satunya tingxiang putih itu dan tingxiang ungu ini ya. Ini bunga ini wangi banget. Berdiri di halaman ini khususnya kalau pada siang hari. Sekarang sinar mataharinya di paling atas, paling panas sekarang. Wah, jadi wanginya luar biasa. Banyak orang mau potret di sini. Dan di dalamnya masih ada 2 pohon bunga pir, buah pir itu. Nah, itu indah juga. Sekarang ini April. Pasnya musimnya atau bulannya untuk menikmati 2 jenis bunga ini. Teman-teman sudah menikmati keindahannya bunga tingxiang di halaman yang pertama ini ya. Setelah itu saya mau memperkenalkan sejarahnya kuil ini. Kuil ini pada dinasti Ming sudah ada. Waktu itu adalah Kaisar Ming Yingzong, yaitu pada tahun 1443 hingga 1444. Waktu itu sudah mulai dibangun, tapi waktu itu ini kuil ini bukan kuilnya untuk kaisar. Ini adalah kuilnya untuk seorang Kasim yang sangat dipercaya oleh Kaisar Ming Yingzong. Dia namanya Kasim Wangzhen. Kasim Wangzhen dia adalah salah satu dari 4 orang Kasim yang paling terkenal di dinasti Ming zaman feodal di Tiongkok. Nah, dia adalah salah satunya. Pada zaman itu dia sangat dipercaya dan disayangi oleh Kaisar Ming Yingzong. Dan dia waktu itu dia membangun kuil ini khusus untuk persembahyang kepada leluhur keluarganya sendiri. Ini untuk keluarga sendiri. Tapi ini skalanya besar sekali. Tidak hanya satu ini ya. Tadi kami sudah lihat di petanya. Petanya dia ada banyak halaman. Di dalamnya masih dalam. Dan dia karena sangat dipercaya oleh kaisar. Dan waktu dia bangun ini, dia menjadi orang yang cukup kaya. Meskipun dia Kasim tapi cukup kaya. Dan dia sangat dipercaya oleh kaisar. Makanya dia atas nama saya mau terima kasih kepada kaisar. Jadi saya membangun kuil ini. Dan kaisar juga sampai waktu itu dia juga menulis prasasti yang tertulis untuk dia. Nah, jadi ini adalah namanya Chijian Zhihua Si. Nah, kuil Zhihua yang dibangun menurut perintah kaisar. Jadi ceritanya begini. Makanya sampai beberapa tahun kemudian, sampai 1449 kalau nggak salah, ada terjadi perang, ada agresi dari suku Mongol ke sini. Dan Kasim ini dia menghasut kaisar sendiri, memimpin tentaranya untuk berperang dengan musuhnya. Tapi justru karena kaisar itu kurang hebat, kurang kuat, jadi dia ditahan. Nah, jadi Kasim ini dia juga keluarganya juga dihukum oleh kaisar yang selanjutnya. Dan semua anggota keluarganya sudah dibunuh. Tetapi kuil ini justru karena dia dibangun menurut perintahnya dari kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Ming Yingzong, makanya masih disimpan. 8 tahun kemudian Kaisar Ming Yingzong dibebaskan dan dia naik tahta lagi. Nah, waktu itu dia ke kuil ini dulu adalah Kasim yang sangat dipercayanya. Dia mendirikan satu patung untuk Kasim Wangzhen. Dan beberapa tahun kemudian dia juga anugerahkan atau kasih beberapa kitab agama Buddha dan juga kasih 2 lemarinya untuk menyimpan kitab Buddha di tempat ini. Makanya sama dinasti Ming berakhir, kuil ini selalu sangat ramai sekali, banyak penganutnya mau ke sini.
dan sampai zamannya Kaisar Qianlong, dinasti Qing, ya satu dinasti yang sesudahnya itu Kaisar Qianlong dia merusak patungnya Kasim Wangzhen, dan kuil ini menjadi turun sampai nanti dirusak tentara bergabung, tentara gabungannya dari barat itu 8 negara mengagresi Tiongkok, dan kuil ini juga dirusak sampai zaman sekarang, zaman 1990-an. Kuil ini baru dibuka kembali, meskipun mengalami banyak ya, dia sudah dirusak, diperbaiki, tapi sekarang ini bangunan di dalam kuil ini masih adalah strukturnya zaman awal dinasti Ming. Jadi ini adalah satu kuil atau kompleks bangunan yang sangat berharga bagi orang zaman sekarang ini untuk mempelajari bangunannya dinasti Ming. Dan ini adalah kuil yang struktur kayu dinasti Ming yang paling berskala besar di kota Beijing. Wow. Teman-teman, kami bisa melihat ini adalah menara Gendrang, menara Longzhen, dan di sana adalah menara Gendrang. Ya, dua menara ini adalah yang sama. Kemarin waktu kita di kuil Tanzhe, kami sudah memperkenalkan, biasanya strukturnya adalah sudah masuk pintunya langsung ada menara Longzhen dan menara Gendrang. Ini adalah dua bangunan yang wajib ada, dan coba kami melihat. Ini adalah dua susun dan ada strukturnya seperti ini. Ini dalam bangunannya zaman kuno di Tiongkok. Ini adalah namanya Dougong. Ya, istilahnya Dougong. Ini adalah satu komposisi yang menyambungkan atap dengan tembok. Dougong ini dia strukturnya sangat canggih ya, dia sangat teliti waktu membikinnya. Makanya setelah dinasti Ming ini teknik Dougong sudah menjadi sangat matang dan dilarang dipakai oleh orang yang biasa. Hanya kaisar atau pejabat tinggi yang baru bisa memakai struktur Dougong ini. Jadi kalau di sini ada struktur ini, maksudnya ini ya statusnya cukup tinggi. 中国古建筑，是梁架结构，梁架承重的，是不是？那在古建筑当中有个非常非常神秘的构件，就是斗拱结构。斗拱的作用承重，对对，它的主要目的就大概这么理解吧，就是一根梁架啊，2个柱子，那中间这个点是最脆弱的点，对吧？你要想把它掰断，是不是得劈中间？好，那斗拱的功能相当于就是把中间的这个力传导到两边的力柱。 Teman-teman, kalau kita mau mengenal lebih detail ya, coba kita melihat ini ada gambarnya di atap ini. Gambarnya ada warna biru, warna hijau, dan juga hijaunya ada yang hijau tua, ada yang hijau muda. Nah, dan birunya dia warnanya bukan biru semua, dia warna bukan sama, dia berubah menjadi semakin muda. Warnanya dari tua menjadi semakin muda. Ini adalah perubahannya. Ini khususnya pada dinasti Ming baru ada teknologi ini. Kalau kami misalnya ke tempatnya yang bangunannya dinasti Qing, misalnya ke Forbidden City, nggak banyak melihat seperti ini. Lukisannya ada warna berubah itu. Nah, justru karena pada dinasti Qing sudah nggak ada teknologi seperti ini, sudah tidak banyak digunakan teknologi seperti ini. Ini dinasti Ming baru laris. Teman-teman, ini adalah prasasti bertulis ada dua, teman-teman. Hari ini ada penjelasan sukarelawan, kami ikut ya. 所以我们现在已经进入了1444年的时候我们说为什么智化寺这么重要，值得大家一看啊？在1961年的时候，全国首批重点文物保护单位中就有我们智化寺，全国有180所，北京有18所，那智化寺就列为其一。
和谁都还有谁和谁齐名？故宫、天坛，对，然后那个什么长城，对。Teman-teman, inilah di dalam Menara Longjeng. Ada 2 lantai ya, bisa naik. Coba kami lihat ya atapnya di bangunan ini, baik pintu gerbang ini maupun Menara Longjeng dan Menara Gentreng, dan termasuk semua bangunan di dalamnya. Masih ada banyak bangunan. Itu atapnya terbuat dari glasir warna hitam. Kenapa memilih warna hitam? Karena di Tiongkok ada wuxing, jadi 5 jenis barang, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Nah, 5 jenis ini masing-masing diwakili satu warna. Nah, warna hitam mewakili air. Nah, kalau di bangunan di Tiongkok ya, misalnya kalau kami ke Forbidden City, ada banyak yang atapnya terbuat dari glasirnya warna kuning. Nah, kenapa di sini adalah warna hitam? Justru karena kuil ini adalah kuil struktur kayu dinasti Ming yang paling besar skalanya yang berada di kota Beijing. Nah, jadi di sini bangunannya terbuat dari kayu, dan atapnya kalau terbuat dari warna hitam itu mewakili air, itu bisa memadamkan kebakaran. Nah, makanya di sini banyak yang menggunakan hitam, dan dia punya satu makna dalam budaya agama Buddha juga. Nah, dalam agama Buddha, hitam mewakili artinya menaklukkan. Jadi ini adalah Buddha bisa menaklukkan semua setan atau roh yang jahat. Kita masuk ya. Wow. Ini pintu gerbang Zhihua. Teman-teman, ini adalah Kasim Wangzhen. Ini adalah potretnya. Oke, teman-teman, kita harus lewat ya. Langsung dari pintu gerbangnya tidak boleh masuk, ditutup. Ini halaman yang lebih besar. Wah, kasihan teman-teman. Ini adalah pohon kuno, pohon pir. Tapi sekarang bunganya daunnya sudah jatuh. Teman-teman, ini adalah halaman kedua kuil Zhihua. Nah, katanya di sini ada 3 halaman. Nah, yang paling menarik itu adalah 2 pohon pir ini. Yang pertama di sebelah sini dan keduanya di sana. Ada 2 pohon pir, tapi kasihan. Dia periode berbunganya hanya saya rasa mungkin 2-3 minggu saja, dan sekarang sudah agak lewat. Jadi banyak daunnya sudah rontok. Tapi kalau lihat-lihat masih ada, masih cantik. Dan sekarang daunnya sudah menjadi semakin besar. Kalau nanti sampai musim gugur, apakah akan berbuah? Ini menjadi pertanyaan. Coba nanti ke sini pada musim gugur lihat. Kuil Zhihua sebenarnya kalau di Beijing tidak begitu terkenal. Kalau nanti Anda nanya, kalau dibandingkan dengan kuil Tanzhe yang kemarin kami kunjungi itu, mana yang lebih besar, mana yang lebih terkenal, mana yang lebih bagus, pasti Tanzhe dia paling kuno dan skalanya paling besar. Tapi kuil Zhihua ini dia juga ada ciri khasnya sendiri, dia juga ratusan tahun. Dan misalnya 2 bunga pir ini pada musim semi ini ya sudah menjadi tempat paling populer, paling trending dalam kaum muda. Banyak orang check-in di sini, potret di sini sangat terkenal, dan sekarang tidak
tidak sedikit kalau dibandingkan orangnya yang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, karena sesudah bunga pir di sini ada satu pohon lagi. Satu pohon adalah pohon haitang atau crab apple Chinese. Nah, haitang hua namanya bunga haitang, tidak kalah cantiknya. Teman-teman, ini adalah bunga haitang. Nah, kami masuk ke sini tidak hanya bisa menikmati keindahan bunga, juga ada banyak peninggalan sejarah yang sangat berharga dan juga ada budaya atau kesenian. Teman-teman, di sini ada 3 patung Buddha dan di tengahnya adalah Buddha Sakyamuni. Dan di sebelah sini adalah Buddha Tipangkara Yan Teng Fu. Dan di sebelah sini adalah Buddha Maitreya. Teman-teman coba melihat ini, cantik sekali dekorasinya. Wow, tempat duduknya, ukirannya bagus sekali. Teman-teman, nanti pada jam 3 di sini ada pertunjukannya musik Beijing, Jingyue. Nah, ini adalah pameran menjelaskan sejarahnya musik Jing. Adalah yang dipertunjukkan oleh biksu, punya alat musik yang tradisional Tiongkok. Di sini adalah beberapa orang master atau biksu yang mewariskan musik Jing ini. Teman-teman, satu genderang yang sangat besar ini dulu dia ditaruh di dalam menara genderang ya, di pintunya di luar, dan sekarang sudah dipindah dan dipamerkan di sini. Dia terbuat dari ini kulit sapi dan lukisannya adalah 2 ekor naga lagi main satu bola. Dan di badannya ini juga terbuat dari kayu, ada naga juga. Naganya mewakili kaisar. Nah, dan ini warna merah. Kalau kami melihat bagian di atasnya masih warna merah dan di sini warnanya sudah hilang. Tetapi dulu waktu zaman dulu ya, ini adalah ada warna emas juga. Misalnya sisiknya naga ini adalah warna, ya, garisnya adalah warna emas yang terbuat dari emas, tapi sekarang warnanya sudah agak hilang. Coba kami lihat ya, di sini ada satu lukisan Tintin. Ini adalah satu gambar lukisan di kayu, lukisan dinding yang dilukis di kayu yang asli dinasti Ming. Sampai sekarang ini sudah jarang kelihatan. Ini sangat berharga. Di tengahnya adalah Buddha Tizang Wang, jadi Buddha Dzirigarbha. Nah, di sampingnya ada totalnya 13 orang. Yang di bawah Buddha Dzirigarbha ini adalah seekor binatang. Ini adalah yang ditunggangnya. Binatang ini namanya Titing. Dia punya satu ciri khas. Dia bisa mendengarkan hatinya orang. Jadi dia bisa tahu apa yang lagi dipikirkan Anda itu. Nah, sebenarnya Titing dia punya satu tanduk saja, tapi enggak. Kenapa? 500 tahun yang lalu pelukis melukis seekor Titing ini dengan 2 tanduk. Ini adalah sangat istimewa. Dan lukisan ini
Anda bisa coba lihat, ini adalah warnanya adalah warna yang asli dinasti Ming. Dia tidak pernah ditambahin warnanya, diperbaiki atau lain. Dia nggak pernah. Ini adalah warna yang asli. Oke, teman-teman, keluar ya. Kami ke sebelah Balerong yang di sebelah kirinya. Di sini adalah Dazhidian ya, The Great Wisdom Hall. Di sini dipamerkan lukisan. Wow. Ini adalah warna pada yang dipakai pada dinasti Ming dan dinasti Qing. Teman-teman, ini adalah hurufnya huruf Sanskrit. Mungkin Anda merasanya aneh ya, kenapa di sini, misalnya di Longzhennya ada hurufnya Sanskrit. Itu kayaknya aliran Tibet kan, Budanya. Dan di sini juga lukisannya, replika ini juga ada banyak yang huruf Sanskrit. Justru karena agama Buddha sebelum abad ke-15 masih belum begitu nyata perbedaannya antara tiga aliran itu. Dan setelah abad ke-15 baru lebih menonjol, lebih nyata ya perbedaannya antara tiga aliran itu. Nah, jadi kapan Kuyo ini dibangun? 1444, ya itu pasnya abad ke-15. Jadi waktu itu agama Buddha masih tiga alirannya masih belum begitu nyata bedanya. Jadi kalau di sini tidak aneh kalau kita kelihatan banyak huruf Sanskrit. Teman-teman, sekarang lagi ada angin, jadi daun bunga pir itu sudah mulai hujan. Wow, cantik sekali. Teman-teman, kami ke Balerong di sebelah kanannya ya, Changdian. Di sini ada satu barang yang paling berharga di Kuyo ini adalah ini, Zhuanlunzang. Itu maksudnya ini adalah satu lemari yang untuk menyimpan kitab suci agama Buddha. Nah, jadi di sini ada banyak lezi. Nah, gayanya bisa ditarik keluar untuk menjilid bukunya di dalamnya. Coba lihat ya, setiap lemarinya ada huruf masing-masing. Dan tiangnya adalah ukiran. Ini ukirannya adalah 6 jenis binatang dalam agama Buddha. Misalnya ada gajah, ada garuda, lain sebagainya, ada singa. Huruf ini khusus untuk ini masing-masing beda-beda semua ya. Jadi bisa apa ya? Kami cari bukunya di mana ya, ada tandanya ya, labelnya ini. Yang kami lihat ini adalah dasarnya ya. Dasarnya ini adalah terbuat dari marmer Semeru. Teman-teman, di sini bisa disimpan 639 jilid buku dan dia dari huruf Tian sampai yang terakhir adalah huruf Dong. Ya, totalnya ada 1000 huruf. Semuanya di sini masing-masing dua atau masing-masing 4 itu mewakili satu lezi. Ini adalah ukirannya yang di tiangnya ya. Teman-teman, di atas ini, di atasnya masih ada satu patung Buddha. Nah, saya mungkin nggak begitu tinggi jadi nggak bisa lihat ya. Kami bisa lihat gambarnya. Nah, ini adalah patung Buddha di atas
Juan Lunzang itu. Jadi ini adalah Buddha Vairocana. Nah, dan lebih berharganya adalah di atasnya adalah plafon. Plafonnya lebih jelas ya melihat gambar ini. Ini adalah plafonnya bangunan ini. Ya, ada ukiran, ada lukisan di sana. Ini namanya Zhao Jing. Jing artinya sumur. Zhao artinya rumput-rumput di dalam air atau di dalam laut itu. Nah, jadi Zhao Jing artinya sumurnya rumput air. Kenapa ada Zhao Jing istilah ini? Justru karena bilangnya ini kan bangunannya terbuat dari kayu dan kayunya takut kebakaran. Jadi biasanya di plafonnya bangunan zaman dulu di Tiongkok biasanya ada satu sumur. Sumurnya sebenarnya bukan sumur, adalah plafon. Cuman dikasih namanya sumur saja. Dan sumurnya di dalamnya ada apa? Air. Di sini pasti nggak ada airnya ya. Tapi kalau sumur yang benar itu ada air, jadi airnya bisa memadamkan kebakaran. Dan kalau rumput di dalam air itu juga mewakili air. Jadi dengan sumur rumput air itu maksudnya dengan ada plafon seperti ini bisa melindungi bangunan yang terbuat dari kayu di bawahnya. Kemudian sampai dinasti Ming, dinasti Qing juga ada banyak lukisan, bukan hanya rumput di air saja, juga ada naga. Naganya juga hidup di dalam air atau laut. Nah, jadi disebut pula sebagai Longjing ya, sumur naga juga. Tapi lebih umumnya Zhao Jing. Zhao Jing di sini di Balerong ini lebih rumit dibandingkan dengan Zhao Jing yang lain. Nah, misalnya dulu kami di Guiyou Fahai, di sana juga ada Zhao Jing, tapi tidak seindah ini. Ini lebih rumit, lebih cantik. Dia ada beberapa tingkat. Nah, ada patungnya Buddha, ada ukirannya, ada bunga, ada rumputnya di air, dan juga di atasnya masih ada hurufnya Sanskrit. Nah, agama Buddha. Nah, ini adalah plafonnya ya, plafon. Nah, teman-teman, ini adalah huruf Sanskrit terkait dengan huruf bahasa Mandarinnya begini, mewakili Buddha-Buddha masing-masing. Oke, teman-teman, sekarang sudah mau jam 3. Di sini ada pertunjukannya musik Jing. Wow. 国家级的非物质文化遗产智化寺京音乐。据我们的历代祖师讲呢，自从建庙之初，就有了这个音乐来相随。相传呢，就是建寺者王振，他把一部分的宫廷礼乐移入到这个寺庙当中，供他自己享用。然后呢，经过我们历代祖师代代传承，在这里呢已经传承了580年，传承了27代。因为之前智化寺呢都是有义僧嘛，智化寺的住持甚至兼任着皇家寺院的这个住持，所以智化寺一直都是比较高规格的。这门音乐还是希望能保留下来，所以到第26代的时候，他们就到处寻找能够看懂那个刚才那个老师讲宫扯谱，能够认识宫扯谱的这些小乐手，终于在河北固安就找到了刚才给大家演奏的那几位，他们是从小就学宫扯谱的，
特别不容易，因为那个大家在那个店里能看到啊，那个谱子很不好认，就能有从小就受到工车谱教育的这批人特别不容易。然后能找到他们，大家都觉得哦，即兴音乐有了传承，真了不起。然后大家能想象到90年代初期是商品即经济刚刚开始，有一批人愿意固守在这个地方，为大家传承这个音乐，都是了不起的，都是了不起的人啊。对，大家可以回味一下。然后呢，咱们这个即兴音乐应该是有直播的，所以大家如果喜欢的话，还可以在网上去找一找。Bisa langsung lihat ke atasnya. Plafonnya dia adalah yang ditutup oleh satu kain yang warna abu-abu yang jelek. Kenapa di sini nggak ada satu sumur caojing? Itu bukan sumur lah, itu plafon caojing. Kenapa tidak ada lukisan di ceilingnya ya? Biasanya kalau di Tiongkok di bangunan pasti ceilingnya ada lukisan. Justru karena pada tahun 1930-an kepala biara di kuil ini dia orangnya punya dua hobi. Hobinya dua hobi itu tidak bagus. Nah, jadi dia mau mencari uang, jadi dia mencuri, dia membongkarkan ceilingnya plafon di sini dan menjualnya kepada orang asing. Nah, ini dijualnya harganya berapa? Katanya pada zaman itu ya, $800. Hanya $800 saja. 啊，这么便宜啊？那个时候800要也了不起啊，也很便宜啊。 Nah, sekarang siling ini sama satu siling di balerong di belakangnya adalah Wanfoge itu ya, balerong 10.000 Buddha, patung Buddha. Ada dua siling ini dia jual ke orang asing. Nah, yang di sini ini waktu dibongkarkan katanya 1 ton lebih. Wah, itu luar biasa itu. Ada 8 susun waktu itu. Tapi sekarang hanya tinggal gambar saja. Kalau Anda jalan-jalan ke Amerika, bisa melihat, bisa mencari. Di sana dipamerkan banyak yang lukisan yang sangat bagus, patung yang sangat bagus dari Asia. Teman-teman, ada satu buktinya status kuil ini kalau dibandingkan dengan kuil Tanzhe yang kemarin kita kunjungi itu, ini statusnya lebih rendah. Itu buktinya apa? Yang binatangnya yang di atapnya di sini ada berapa? Ada 5 saja, ada 5 saja. Kalau dibandingkan dengan yang di kuil Tanzhe ya, di sana jauh lebih banyak. Ada berapa di sana? Bisa coba mencari video vlog saya sebelumnya di kuil Tanzhe untuk mencarinya. 所以这也是大家可以跟朋友们去吹牛的地方。你看3等分的就是清代的，后3等分的就是明代的。 Teman-teman, kami bisa melihat di sini ada prasasti, tapi 2 prasasti ini tidak ada tulisan. Ini adalah kosong. Nah, kenapa? Justru karena sampai tadi kami sudah ceritakan ya, sampai zamannya Kaisar Qianlong dinasti Qing, yaitu pada tahun 1740-an. Waktu itu Kaisar Qianlong kasih perintah untuk menggosok, ya, menghilangkan semua tulisan yang menceritakan prestasinya Kasim Wangzhen di sini. Jadi dia perintahnya hilangkan semua. Jadi ini sudah digosok. Juga sejak Kaisar Qianlong dinasti Qing, nah kuil ini sudah turun, statusnya sudah turun. Nah, sekarang kami sampai di Valerong 2 tingkat ini. Apa namanya? Rulai Dian dan Wanfoge. Ya, Dada Gataho dan Wanfoge Pavilion. Nah, lantai pertama adalah Dadagara.
Dada-Gadat Hall, dan lantai kedua adalah 10.000 patung Buddha. Teman-teman, ini Sakyamuni, Buddha Sakyamuni, 3 patung. Ada 2 Buddha lain. Yang ini adalah Mahabrahmadeva Dafantian. Dan di sebelah sana adalah Sakra Devanam Indra Di Shitian, yang beragama Buddha pasti tahu ini ya. Di sini juga ada, sama dengan yang di sana, itu adalah lemarinya untuk simpan kitab agama Buddha. Masing-masing adalah lezinya yang bisa dibuka, di dalamnya disimpan kitab agama Buddha, dan ini adalah sudah sangat bersejarah. Ini adalah yang dikasih oleh Kaisar Ming Yingzong dinasti Ming kepada Qasim Wangzhen pada tahun sekitar 1462. Punya huruf masing-masing biar lebih gampang dicari kitabnya. Teman-teman, kami bisa melihat di atasnya, dan di sana juga ada. Nah, banyak patung-patung Buddha yang kecil. Nah, katanya di sini pada totalnya terdapat patung Buddha sebanyak 9.999 buah. Nah, ditambah 1 Buddha di dalam hati setiap orang. Jadi totalnya di sini ada 10.000 Buddha. Nah, namanya Wan Fo Ge Pavilion, 10.000 patung Buddha. Di sini ada juga. Teman-teman, di sini ada satu prasasti bertulis. Nah, adalah tulisan Kaisar Ming Yingzong dinasti Ming. Tadi kami bilang Kaisar Qianlong sudah kasih perintahnya untuk menghilangkan semua prestasinya yang ditulis di prasastinya mengenai jasanya Qasim Wangzhen. Tapi itu mengenai prestasi orangnya. Tapi kalau di sini perintahnya dari Kaisar Ming Yingzong itu untuk membangun satu pavilion 10.000 patung Buddha ini masih disimpan. Nah, maknanya lainnya, ini adalah prasasti bertulis yang masih berada di sini. Ke silingnya, plafon, ini adalah lukisannya yang ditulis huruf Sanskrit, nah, agama Buddha, dan kami bisa melihat baranya yang diinjak ini juga. Ini namanya Jinjuan yang bata emas, tapi bukan terbuat dari emas. Ini adalah semacam bata yang digunakan oleh Kaisar di bangunannya. Untuk Kaisar itu banyak digunakan. Misalnya di Forbidden City, di sana juga menggunakan bata seperti ini yang padat sekali, berat sekali, dan kalau diketok ada suaranya seperti kita ketok logam. Makanya dikasih nama Jinjuan ya, bata logam atau bata emas.
sebenarnya ini digunakan untuk kaisar, tapi kalau di sini ada, itu bisa memperlihatkan Qasim Wangzhen sangat kaya yang pertama, dan keduanya dia hubungannya sama kaisar sangat bagus. Ini ada lantai kedua sekarang tidak dibuka. Nah, di dalamnya kalau bisa dibuka, kami bisa tahu di silingnya, plafonnya juga ada satu zaojing yang sumur. Plafon itu juga dicuri dan dijual kepada orang asing. Nah, sekarang juga disimpan di satu museum di Amerika Serikat. Lain museumnya ya, di museum yang lain, tapi juga di Amerika Serikat. Oke teman-teman, kalau kita kunjungi satu kuil, termasuk kuil Zhihua ini ya, ada banyak yang kita bisa tahu, banyak pengetahuan, misalnya mengenai arsitekturnya, mengenai maknanya, mengenai zamannya, ceritanya ada banyak sekali. Tapi kalau satu demi satu kita mengenalnya, mendengarnya penjelasan dari tour guide itu, sepanjang hari nggak habis. Nah, jadi sebagiannya saja. Penjelasan saya hari ini sampai di sini dulu. Kalau Anda masih jadi penasaran, kalau ada waktunya jalan-jalan ke Tiongkok, ke kota Beijing, silakan Anda mengunjungi kuil ini. Biasanya kalau mengikuti turnya dari agensi pariwisata itu biasanya nggak bawa turnya ke sini, karena ini tidak sederkenalnya dengan Forbidden City, sederkenalnya dengan Lama Temple, tidak sederkenalnya dengan lapangan Tiananmen, dengan Great Wall, tapi di sini bagus juga, sangat bagus, sangat berharga untuk dikunjungi, meskipun ini bukan untuk kaisar, hanya untuk seorang pejabat atau seorang Qasim saja. Nah, pemandangannya indah juga. Paling rekomendasi kunjungi sini pada bulan ini, April. Ada banyak bunga yang lagi mekar, bisa potret, sangat bagus. Nah, seperti hari ini ramai sekali. Tapi 2 hari sebelumnya antrinya keluar. Antrinya jam-jam baru bisa masuk. Jadi hari ini lebih nyaman karena meskipun hari ini hari Minggu, tapi di masyarakat Tiongkok kerja. Tapi Ning libur secara bergantian. Oke, penjelasan saya sampai di sini dulu. Dadah. Mau keluar ya? Wow, nikmati bunga lagi. Ada wanginya. Enjoy banget. Ada orang asing ya mau berkunjung ke sini, teman-teman. Orang asing. Oke, bye-bye.